Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan, Ada di bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepada
Selamat pagi saudara yang ada di rumah sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, di PDI Puri Nirwana 2, bahkan semua yang mendengarkan atau yang menyaksikan ibadah atau pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita satukan di dalam doa. Kita minta pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan senantiasa menyertai bagi kita semua yang ada di dalam mendengarkan, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pujian dan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kami semua yang ada. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati karunia Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami boleh mengembalikan pujian dan hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh menyembah, memuliakan, meninggikan Engkau. Pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, kami percaya ini semua boleh menyenangkan, menyukakan Engkau Tuhan. Saat yang indah kami rindu diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua yang ada Tuhan. Bagi sidang jemaat yang ada, bagi semua yang menyaksikan, yang mendengarkan akan tayangan khotbah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua yang ada. Urapan kuasa Roh Kudus juga menyertai hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu. Pinjam bibir mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kehendak rencana suara-Mu isi hati-Mu Tuhan nyatakan pagi hari ini. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, kami jalani di dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin memuliakan, menyenangkan, menyukakan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Permisa bahkan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan tayangan khotbah ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sidang jemaat GPDI Puri Nirwana 2 Cibinong. Pagi hari ini gimana kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, bukan ya? Kita diberkati oleh Tuhan karena Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita siapkan kehidupan kita, kita mau mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang ada. Saya percaya kita mau buka hati kita mau buka keberadaan kita, siapkan kehidupan kita, hati dan kepikiran kita untuk dilayani, untuk suara Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan pagi ini. Saya berikan tema atau akan berikan judul kebenaran firman Tuhan pagi ini, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, mari kita buka atau saya akan ambil satu ayat di dalam Alkitab, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan, saudara boleh menyaksikan dari rumah, lihat Alkitab masing-masing ya. Oke. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Firman Tuhan pagi ini kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26, saya bacakan kembali. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini adalah suara Tuhan yang akan menggoncangkan, atau suara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi. Segala sesuatu menggoncangkan di dalam dunia ini. Kalau kita lihat hari-hari ini, dengan keadaan situasi yang saya dan saudara atau yang kita alami di dalam dunia ini, semuanya tergoncangkan. Ada keraguan atau bahkan ada kerapuhan yang terjadi, ada kegoncangan yang terjadi karena ada satu virus COVID-19 yang sementara merajalela, yang sementara saya dan saudara berjuang untuk menghadapi virus tersebut, sehingga dengan adanya virus ini kita lihat bisa menggoncangkan di dalam aspek kehidupan masyarakat di dalam seluruh dunia ini. Bukan hanya negara kita Indonesia yang kita cintai ini yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi kalau kita lihat, ini akan mendampak, menggoncangkan mulai dari kesehatan yang ada. Kemudian ada ekonomi juga mengalami dampaknya. Bukan hanya ekonomi, di bidang politik. Itu semua bahkan di dalam segala hal di dalam dunia ini, itu semua mengalami dampak daripada virus yang sementara mewabah di dunia ini, bahkan di negara kita ini. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-26 di sini dikatakan bahwa ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, ia akan menggoncangkan segala sesuatu. Hal ini terjadi, di sini dikatakan ini adalah janji Tuhan. Tuhan bukan hanya menjanjikan di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan hal-hal yang mengenakan saja, bukan hal-hal yang membuat kita nyaman, bukan hal-hal yang membuat kita mengalami berkat-berkat saja, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa yang membuat daging kita, tubuh kita ini senang saja. Tetapi sebenarnya dari ayat ini juga ada janji Tuhan yang harus saya dan saudara alami di dalam dunia ini. Itu Tuhan katakan di situ bahwa ia akan menggoncangkan langit dan bumi. Dengan kata lain, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang ada di depan mata saya dan saudara yang ada. Jadi Tuhan yang kita sembah, saudaraku, adalah bukan Tuhan yang hanya sekedar berjanji terus masa bodoh. Tuhan tidak akan berbuat apa-apa. Tuhan membuat suatu janji, Tuhan membuat suatu rencana. Itu bukan main-main, saudaraku. Tapi di dalam janji atau rencana yang Tuhan sudah atur itu semua ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalamnya, di dalam segala rencana atau janji yang Tuhan sudah nyatakan. Termasuk dalam hal ini, di dalam ayat yang ke-26 ini, yaitu Tuhan berjanji akan menggoncangkan segala sesuatu, menggoncangkan langit dan bumi yang saya dan saudara berada saat ini dan kita sementara alami pagi hari ini atau hari-hari ini. Nah, saudaraku, tetapi kalau kita lihat di sini bahwa di dalam ayatnya yang ke-27 di situ dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maksud daripada ayat ini, ayat yang ke-27, tadi saya katakan bahwa Tuhan menggoncangkan bumi ini, menggoncangkan langit dan bumi ini, menggoncangkan segalanya. Itu ada maksud dan tujuan daripada Tuhan yang ada. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan untuk menggoncangkan bagi bumi ini, bagi saya dan saudara yang kita alami, untuk memberitahukan kepada kita bahwa di dalamnya sebenarnya ada satu yang tidak tergoncangkan, yang tidak bisa ditaklukkan, yang tidak bisa dikalahkan di dalam dunia ini, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, apakah satu
satu hal itu, ada satu yang tidak tergoncangkan yang dimaksud dengan ayat yang ke 27. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi semua kekuatan dalam dunia ini rapuh. Tapi ayat 28 di sini dikatakan ada satu kekuatan yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoncangkan. Apakah itu? Yaitu yang jelas ini bahwa itu kekuatan, yaitu kerajaan daripada Allah. Ada satu kerajaan yang tidak bisa tergoyahkan. Segala kerajaan atau kekuasaan apapun yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Itu bisa runtuh, itu bisa tergoyahkan. Tetapi kita ingat, di dalam ayat yang ke-28 ini Tuhan katakan ada satu yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak ditergoncangkan. Kerajaan Allah itu diberikan Yesus pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus menawarkan kerajaan Allah itu bagi saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita memiliki kerajaan yang Yesus sudah tawarkan dalam kehidupan kita? Semenjak kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan saya dan saudara, maka di sana Yesus menawarkan kerajaan Allah. Di sana Yesus memberikan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar tempat saja. Ya, memang benar kita dijanjikan Tuhan bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita punya satu tempat, yaitu sorga yang kekal. Sorga itu adalah tempat, berbicara tentang tempat. Tetapi kerajaan di sini berbicara tentang sistem kerajaan sorga. Seperti ada di dalam doa Bapa kami yang Yesus sudah sampaikan, yang sudah ajarkan bagi murid-murid di dalam kitab Matius. Kalau kita lihat di sana, bahwa di sana dikatakan ada sorga. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang ada di sorga. Itu adalah suatu tempat. Tapi di sana ada lebih lanjut lagi, datanglah kerajaanmu. Dan kerajaan itu adalah sistem pemerintahan yang Tuhan berikan di saat Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan di saat saya dan saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, kerajaan Allah itu Tuhan tawarkan atau Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada. Dan kerajaan Allah itu akan tinggal memerintah, bertakhta dalam kehidupan kita. Saat kita atau di saat Yesus tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara, Yesus tinggal di dalam, atau Yesus memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara, kerajaannya memerintah bagi saya dan saudara. Kerajaan Allah itu memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada. Jadi ketika dunia tergoncang, ketika dunia ini digoncangkan dengan berbagai-bagai hal yang membuat tergoncang saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, orang-orang yang mau diperintahkan oleh Allah, yang hidup di dalam pemerintahan Allah, tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Tuhan kita harus miliki itu kerajaan daripada Allah. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, Roma pasalnya yang ke-14, Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17, di sana demikian firman Tuhan disebutkan atau dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, kalau di dalam terjemahan yang lain, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan kalau Tuhan memerintah hidup seseorang, apa yang boleh ia makan dan minum tidak lagi penting. Yang penting
adalah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat merespon atau sangat senang melihat ayat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS ini. Kalau kita lihat ini lebih mudah lagi untuk kita cerna, untuk kita mengerti. Di situ dikatakan bahwa kalau Tuhan memerintah, atau dengan kata lain kalau Tuhan jadi raja di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada, maka dengan kata lain, apa yang boleh kita makan dan kita minum itu tidak penting bagi saya dan saudara. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita mau apa? Menuruti kemauan daripada Allah. Kita akan melakukan kehendak daripada Allah. Kalau Tuhan menjadi raja, kalau Tuhan memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada, maka kita akan melakukan kehendak daripada Tuhan yang ada. Dan soal makan, soal minum itu saya katakan tadi itu tidak terlalu penting bagi saya dan saudara yang ada. Karena ada ayat yang lain katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu Tuhan akan tambahkan tanpa kita minta. Kalau kita sudah ada di dalam hidup, di dalam pemerintahannya daripada Allah, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Hidup kita ada di dalam tangan daripada Tuhan. Bukan merupakan soal yang terpenting lagi, soal makanan dan minuman itu bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan memerintah atau pemerintahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada. Dan di ayat itu lebih lanjut dikatakan bahwa kalau pemerintahan Tuhan atau kerajaan Tuhan atau kita kalau Tuhan memerintah di dalam hidup saya dan saudara, maka di sana dikatakan kita akan mengalami apa? Ketenangan. Kita akan mengalami ketenangan daripada Tuhan. Ketenangan itu hari-hari ini kita sangat perlu sekali dalam kehidupan saya dan saudara. Kita hanya sebagai manusia biasa menghadapi situasi yang sekarang ini. Kalau kita lihat berita, kita mendengar berita, ini membuat secara manusia ini kita akan membuat kita akan mengalami kecemasan, akan mengalami bahkan ada yang akan mengalami ketakutan. Ada sehingga mempengaruhi akan tubuh saya dan saudara yang ada, mempengaruhi sukacita saya dan saudara, sehingga bahkan kita tidak akan mengalami ketenangan di dalam menghadapi akan situasi yang persoalan yang kita hadapi, yang bahkan dunia hadapi pada saat ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita tadi saya katakan kita sudah lakukan perintah Tuhan, Tuhan memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Ketenangan itu kita perlu di dalam kehidupan kita, di dalam kita mau mengatasi situasi yang ada. Kita harus perlu ketenangan itu. Reaksi saya dan saudara di dalam kita merespon keadaan yang sekarang ini, di dalam kita mengantisipasi keadaan yang sekarang ini, di dalam kita menghadapi keadaan yang sementara dunia ini mencengkam, membuat ketakutan, membuat kecemasan di dalam dunia ini. Kita mengantisipasi, kalau ketenangan itu ada, ini akan membuat saya dan saudara di dalam kita bereaksi, kita menghadapi suasana atau keadaan yang sekarang ini, kita akan bereaksi dengan memperoleh ketenangan yang daripada Tuhan ada. Kita akan tetap tenang yang ada. Kita akan tetap tenang di dalam Tuhan. Dan bukan hanya ketenangan saja. Ya, bukan hanya ketenangan saja. Ketenangan itu memang kita peroleh suatu kebutuhan atau suatu kekuatan yang kita perlu di dalam kehidupan saya dan saudara. Di samping itu juga ayat ini katakan kita akan mengalami kita akan mengalami sukacita. Sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Kita akan mengalami sukacita. Dan sukacita dalam hal ini di situ dikatakan bukan sukacita yang ada di dalam dunia ini. Sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita yang timbul atau yang keluar dari dalam. Bukan sukacita karena dipengaruhi dari luar, dari situasi yang ada, dari kondisi keadaan yang ada.
ada. Itu bukan sukacita secara eksternal, tetapi sukacita secara internal. Sukacita yang keluar dari dalam hati saya dan saudara yang ada, yang dikerjakan oleh Roh Allah. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ada Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga sukacita itu akan meluap. Sukacita itu akan keluar di dalam hati, di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada. Sukacita yang sejati, yang Tuhan nyatakan, janjikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun situasi keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan saya dan saudara yang ada, kita tetap akan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Karena seperti Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu di dalam firman Tuhan juga katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada juga yang dikatakan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 10 sampai 11. Itu merupakan ayat favorit sidang jemaat di PDI Puri Nirwana 2. Itu menjadi favorit kita yang ada. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Jadi itu mempengaruhi besar di dalam kehidupan kita semua yang ada. Dan ayat yang lain dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat ini katakan bukan hanya hati yang gembira adalah obat. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat-obat yang secara kimia yang kita minum, misalnya obat Panadol. Panadol itu adalah obat, tapi belum tentu manjur kan? Tapi hati yang gembira bukan hanya obat, tapi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur untuk kehidupan saya dan saudara yang ada. Untuk membuat imun saya dan saudara bertambah di dalam menghadapi situasi yang saat ini. Kalau kita memperoleh hati yang gembira, kita akan sehat-sehat saja. Di samping itu tentu kita harus minum vitamin, atau kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, prosedur di dalam untuk kesehatan bagi saya dan saudara yang ada. Yang utama hati yang gembira, kita bersukacita ada. Dan kalau saudaraku, kita tahu bahwa ada satu suasana yang dihadapi oleh salah satu nabi yang ada di dalam Alkitab, Habakuk. Habakuk di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Habakuk juga digambarkan mengalami situasi keadaan yang seperti yang saya dan saudara hadapi pada saat hari-hari ini. Seperti yang dunia hadapi pada saat-saat ini. Habakuk juga dia menghadapi suatu krisis yang sangat berat yang harus dialami. Di situ dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dalam kurungan, tetapi kita lihat di sana bahwa apa yang direspon oleh Habakuk dia memilih untuk beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Itu yang dialami, yang dilakukan oleh Habakuk di tengah-tengah keadaan yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Dia tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena dia hidup di dalam pemerintahan, di dalam suatu kerajaan daripada Allah ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita itu kekuatan bagi saya dan saudara yang ada. Di tengah situasi seperti ini, kalau pemerintahan Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada di dalam hidup saudara, ada di dalam hidup saya, maka kita akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak daripada Tuhan yang ada. Jadi di saat ini, apalagi sekarang diterapkan oleh pemerintah, ada program dengan wabah COVID-19 ini semakin merajalela. Akhirnya di beberapa daerah, termasuk di daerah kita ini, ada diterapkan program, ada pembatasan pembatasan sosial berbasis besar ya, PSBB ya, ada itu diterapkan, tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting-penting. Nah, kadang-kala itu membuat keterbatasan keadaan saya dan saudara, aktivitas kita yang ada. Kalau di rumah paling yang
suami istri atau orang tua, paling sama anak yang dilihat, wah itu lagi, lu lagi ya ada ya, karena keterbatasan aktivitas yang ada. Apalagi kalau yang sering kesehariannya selalu melakukan aktivitas di luar terus harus terbatas, harus diam di rumah, itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita sudah ada, Tuhan memerintah di dalam hidup saya dan saudara, kerajaan Tuhan ada, kerajaan Allah ada memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara, itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan yang ada. Kita akan tetap tenang menghadapi suasana atau keadaan yang ada kita. Jadi kalau pemerintahan Tuhan itu ada terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, maka apa yang akan kita alami di dalam hidup saya dan saudara? Tadi di ayat pokok kita tadi di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24 terakhir di sana dikatakan, maka bagian ayat yang ke-8, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa yang akan terjadi di dalam orang yang sudah tinggal ada di dalam kehendak Tuhan atau ada dalam kerajaan daripada Tuhan, maka dia akan ada apa di dalam kehidupannya itu? Mengucap syukur. Ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur yang akan keluar, yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan daripada orang-orang yang hidup di dalam pemerintahannya daripada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Mengapa kita menjadi orang-orang yang bersyukur? Waktu kita bersyukur, kita menjadikan Tuhan itu bertata di dalam kehidupan. Tuhan itu akan memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada. Seperti di dalam kitab Mazmur, Tuhan katakan bahwa Allah itu Allah yang kudus, Allah yang bersemayan dan Allah yang bertata di atas puji-pujian dan ucapan syukur umatnya yang ada. Makanya itulah dasar kenapa saya dan saudara harus bersyukur. Karena di saat kita bersyukur bahwa ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bersemayan, ada Tuhan yang bertata di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Saya percaya ini yang akan kita lakukan, kita raih terus, kita dapatkan di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam kita menjalankan kehidupan kita ini. Bahwa kalau orang yang bersyukur itu adalah kita akan siap di dalam menghadapi realita. Itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita akan siap menghadapi realita kehidupan saya dan saudara yang ada. Kita serahkan semuanya. Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan berdaulat penuh, kalau Tuhan bertata penuh dalam kehidupan saya dan saudara yang ada, maka ucapan syukur itu terus mengalir, itu terus menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan, tetapi kalau Tuhan bertata, Tuhan berdaulat di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan bersemayam di dalam kehidupan saya dan saudara, maka ucapan syukur itu selalu keluar dari kehidupan saya dan saudara yang ada. Omelan-omelan, pengeluhan-pengeluhan itu akan diganti, persungutan-persungutan itu akan diganti dengan kata-kata ucapan syukur, akan diganti dengan hati yang bersyukur, akan diganti dengan pikiran-pikiran yang memiliki pikiran positif di dalam kita menghadapi akan keadaan saya dan saudara yang ada. Karena ucapan syukur itu saya dan saudara miliki. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, kita tidak baca, saudara bisa baca nanti, atau mungkin ada saudara sidang Jumat atau siapapun yang mendengarkan acara atau khotbah pada siang hari ini. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 itu bisa kita lihat di sana bahwa di sana ada Raja Yosafat. Raja Yosafat yang memimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Waktu Yosafat saat itu dia dikepung oleh ada beberapa bangsa. Kalau saya tidak salah itu ada 3 bangsa, 2 atau 3 bangsa yang besar, yang ingin mengepung, yang ingin berperang melawan bangsa Yehuda. Itu adalah suatu musuh yang sangat besar dibandingkan dengan prajurit, dengan pasukan daripada Yosafat yang tidak sebanding dari bangsa-bangsa yang besar yang mengepung mereka yang ada. Apa yang dilakukan oleh Yosafat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja saat itu? Yosafat adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Yosafat dia datang menangis, dia datang mengeluh, dia datang berdoa, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan
Tuhan berperkara bersama dengan Yosafat dan pasukan Yehuda yang ada. Tuhan menyatakan pembelaannya ada. Tuhan menyuruh Yosafat, kamu harus buat saat itu pasukan-pasukannya mereka berbaris. Mereka berbaris, kemudian di sana apa yang mereka lakukan untuk melawan bangsa yang ada. Sesuatu hal secara logika atau pikiran kita sebagai manusia yang ada, logika kasat mata yang ada, kalau kita tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak mungkin untuk mereka menang. Sesuatu yang dunia boleh katakan sesuatu yang konyol dilakukan. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan, yang harus dilakukan oleh Yosafat. Dia membentuk barisan yang ada. Dan di dalam barisan itu mereka bukan diperlengkapi dengan senjata yang ada kemudian untuk menumpas musuh-musuh yang ada. Yang mereka lakukan saat itu yaitu apa yang mereka lakukan? Mereka naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka akan pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ucapan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan, itu yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Mereka hanya bersyukur, mereka hanya memuji Tuhan, mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita tahu dari kisah ini bahwa pembelaan Tuhan nyata bagi Yosafat dan pasukan bangsa Yehuda yang ada. Bangsa-bangsa musuh-musuh yang ada yang begitu besar itu bisa terkalahkan dengan caranya Tuhan. Tuhan buat mereka semua memukul mereka sendiri yang saling berperang, saling memukul, saling membinasakan satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka semua binasa yang ada. Dan kalau kita tahu bahwa kemenangan ada di pihak Yosafat. Kenapa? Ada ucapan syukur yang Tuhan yang mereka nyatakan kepada Tuhan. Inilah yang saya dan saudara juga harus miliki di dalam kehidupan kita yang ada. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Keadaan seperti yang Yosafat hadapi, ada musuh yang begitu besar. Musuh apa yang saya dan saudara hadapi? Mungkin di dalam kesehatan saudara, musuh di dalam ekonomi. Ekonomi itu bagaikan musuh bagi saya dan saudara dalam kesulitan demi kesulitan. Dengan keadaan yang sekarang kita mengalami, ada banyak yang mungkin mengalami kesulitan di dalam untuk biaya hidup, untuk mencukupi kehidupan ini. Kesulitan mungkin di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan dan lain sebagainya. Ada penyakit atau apa saja persoalan-persoalan itu bagaikan musuh dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi mari kita seperti Yosafat dan pasukannya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam takhta pemerintahnya daripada Tuhan yang ada, dan kita datang bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan itu baik bagi saya dan saudara yang ada. Kalau ucapan syukur itu ada, kita yakin, kita percaya kita ada di dalam pemerintahnya Tuhan. Tuhan melihat akan keberadaan saya dan saudara. Ada waktunya Tuhan akan menyertai, akan memberikan pembelaan, akan memberikan jawaban, pertolongan yang tepat pada waktunya di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, kalau kita lihat lagi kembali kepada ayat pokok tadi, dalam ayat yang ke-29 tadi, bukan yang timbul dari orang yang ada di dalam pemerintahan Tuhan, bukan hanya mengucap syukur, tetapi dia akan di situ dikatakan beribadah. Ucapan syukur, mengucap syukur, dan beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita kerjakan bukan yang dimaksud ibadah di sini, ibadah yang kita kerjakan bukan hanya seperti yang dilakukan setiap minggu di gedung-gedung atau di gereja, bangunan-bangunan gereja yang sudah tersedia. Bukan itu saja yang dikatakan ibadah. Memang akhir-akhir ini gereja-gereja juga mengalami kesulitan, atau agama-agama mengalami kendala di dalam beribadah dengan adanya COVID-19 ini, sehingga membuat beribadah untuk kumpul, kita bersekutu di tempat-tempat di rumah-rumah ibadah itu terbatas, tidak bisa lagi harus beribadah di rumah. Itu dikatakan ibadah juga. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah yang kita kerjakan melalui seluruh kehidupan kita di mana saya dan saudara pergi dan kita berada. Ibadah, dalam hal ini ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang ibadah. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa kita tidak baca itu, tapi ayat itu kita tidak baca. Tetapi di situ katakan bahwa ibadah yang sejati adalah
saya dan saudara atau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati bagi saya dan saudara. Jadi ibadah yang sejati, di situ saya katakan kita akan menjadikan tubuh saya dan saudara, menjadikan kehidupan kita, saya dan saudara yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, tempat pelaksanaan kehendak Tuhan, tempat pelaksanaan Tuhan memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara, bukan pelaksanaan memerintah keinginan saya dan saudara, kemauan saya dan saudara, tapi Tuhan yang bertata melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara yang ada, sehingga kita menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan di hadapan daripada Tuhan. Nah, bukan itu saja saudaraku, di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-27, Yakobus yang pertama ayat yang ke-27, di sana juga ada tentang ibadah. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Yaitu apa saudara? Yaitu di saat kita menolong. Di saat kita menolong atau kita mengunjungi orang-orang yang susah. Orang di sana dikatakan yatim piatu. Ada ada janda, yatim piatu, orang-orang yang berkesusahan. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang berkesusahan di sini bukan kita membantu orang-orang yang sudah berkecukupan, orang-orang yang sudah punya semua yang ada, tapi bukan. Dalam hal ini kita ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, yaitu di saat kita menolong orang-orang yang berkesusahan. Apalagi di dalam menghadapi keadaan yang sekarang ada dampak yang harus dihadapi, ada orang-orang atau mungkin ada sidang jemaat, ada anak-anak Tuhan atau siapa saja orang-orang di sekitar saya dan saudara yang mungkin membutuhkan uluran tangan saya dan saudara. Mari kita lakukan ibadah kita kepada Tuhan yang ada, yaitu melakukan membantu, menolong. Kalau kita ada kelebihan atau ada kita ditaruh Tuhan di hati saya dan saudara untuk senantiasa menolong, memberi apa yang kita punya, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada akhir-akhir ini. Mari saudaraku, jangan kita hambat itu, jangan kita tidak ada action yang ada. Mari kalau Roh Kudus berbicara bagi saya dan saudara untuk kita mau memberikan apa yang saya dan saudara miliki untuk bantu orang-orang yang membutuhkan, mari kita lakukan itu, karena ini adalah ibadah yang murni, ibadah yang berkenan di hadapan daripada Tuhan yang ada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang ibadah bukan hanya kedua hal itu saja. Ada hal yang lain lagi tentang ibadah itu. Di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Ayat ini kita baca saja. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, ini yang saya garis bawahi. Latilah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan latilah dirimu beribadah. Nah, saudaraku, di dalam terjemahan yang lain, kata beribadah di sini memiliki arti, yaitu memiliki karakter serupa Kristus. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan beribadah itu artinya memiliki, kata yang lain daripada ibadah itu, memiliki karakter serupa Kristus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah itu bukan harus pertemuan ibadah, pertemuan di tempat-tempat ibadah, di gedung-gedung untuk kita beribadah. Tetapi dalam hal ini, ibadah dikatakan di sini yaitu berlatihlah diri saya dan saudara untuk memiliki karakter atau sifat serupa dengan Kristus. Memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Dan ayat yang ke-8 di situ dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Saya garis bawahi di sini ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi latihan memiliki karakter. Saya bisa terjemahkan di sini. Latihan memiliki karakter serupa Kristus berguna dalam segala hal. Jadi mari kita latih.
kehidupan saya dan saudara untuk memiliki karakter menjadi serupa dengan Kristus, memiliki sifat yang serupa dengan Kristus yang ada. Di apa yang harus kita latih itu di dalam kehidupan yang harus kita hadapi keseharian, kita harus melatih di dalam keluarga kita, antara suami istri dan anak-anak yang ada. Harus menunjukkan bahwa ada karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Apalagi sekarang ya, lagi keadaan semua kumpul terus ya ada. Nah ini kesempatan bagi saya dan saudara untuk senantiasa melatih ibadah kita, yaitu melatih kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, menghadapi dengan orang-orang yang di sekitar kita, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, atau kita melatih ibadah kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam pergaulan saya dan saudara, di dalam pekerjaan kita antara atasan dan pimpinan yang ada, atau apa saja yang dilatih lewat percobaan, lewat kesulitan demi kesulitan, atau mungkin ekonomi, apa saja yang kita hadapi. Ini dilatih dalam kehidupan saya dan saudara, menghadapi orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Kita akan menjadi pemenang, kita akan menjadi serupa dengan Kristus kalau kita ada di dalam pemerintahan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini jadi ayat ini katakan bahwa ini akan berguna di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melatih hidup kita, karakter Kristus itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada janji di situ dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, di situ dikatakan karena di sana ada mengandung janji baik untuk hidup saya dan saudara sekarang ini dan nanti hidup kita yang akan datang. Hidup kita yang akan datang saat ini dan hidup kita yang nanti di dalam kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Dan ayat yang terakhir kalau kita lihat, kita kembali lagi kepada ayat pokok tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudaraku, di situ dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini jadi rupanya kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa pada akhirnya akan menguji setiap pekerjaan saya dan saudara yang ada, akan menguji kehidupan daripada umat manusia ada di saat ini. Apakah nanti akan di saat menguji itu, apakah kita akan tetap tinggal masuk dalam kerajaan surga yang kekal atau tidak, itu akan diuji oleh Tuhan. Ini digambarkan juga, saya teringat di dalam satu gambaran di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saudara tidak baca ayat itu, tapi di sana digambarkan, di sana ada dasar dan bangunan yang ada. Jadi di situ digambarkan bahwa bagaikan suatu pekerjaan yang saya dan saudara lakukan, yang ada kita di suatu waktu pekerjaan saya dan saudara yang ada, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam iman kita yang ada, itu suatu waktu itu akan diuji itu apakah itu akan berkualitas, itu akan berkualitas. Kalau berkualitas itu dia akan bertahan dalam ujian yang ada, tetapi kalau tidak berkualitas maka tidak akan bertahan yang ada, dia akan hangus, terbakar. Di sana dikatakan bangunan itu dibangun di atas, ada bangunan yang dibangun di atas kayu, ada di atas kayu, atas rumput atau jerami yang ada. Dan ini menggambarkan bahwa bangunan ini yang dibangun di atas kayu, rumput, jerami itu akan hangus, terbakar. Tetapi bangunan yang dibangun di atas batu yang teguh, yaitu batu permata, di atas batu ada emas yang ada, maka itu tidak akan terbakar, itu tidak akan di bumi hanguskan. Jadi saudaraku, semua yang berasal daripada Tuhan itu akan diuji, ada. Jadi akan diuji. Kalau tahan dalam ujian yang ada, maka dia akan timbul bagaikan emas, dia akan mengalami kemenangan. Kalau kita lihat contoh atau proses di dalam emas, di dalam pemurnian emas itu di dalam pemurnian dia akan dimasukkan ke dalam dapur api peleburan yang ada. Nah di saat dia setelah dimasukkan dalam api peleburan, emas itu ia akan yang bukan emas itu akan terpisah, itu akan terurai, itu akan tersingkirkan, dan yang hanya tertinggal di sana adalah emas yang murni.
Nah demikian juga saya dan saudara, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan itu akan teruji. Adakah pemerintahan Tuhan memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara? Sehingga kalau pemerintahan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang ada. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu akan diuji dan akan tetap murni. Itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak akan terhanguskan, itu tidak akan terbakar, tetapi itu akan berkenan di hadapan daripada Tuhan yang ada. Oleh sebab itu mari saudaraku, di dalam pelayanan kita, di dalam iman kita, di dalam kehidupan saya dan saudara, di mana saja kita pergi dan kita berada, mari kita senantiasa taruhlah Tuhan memerintah di dalam hidup saya dan saudara, sehingga pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita akan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kita akan apabila disaring, kita akan mengalami saringan yang tidak tersingkirkan, yang tidak akan terbakar, tetapi kita akan semakin diperkenankan oleh Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati saya dan saudara yang ada. Milikilah hidup di dalam pemerintahan dalam Tuhan, hidup di dalam suatu pemerintahan yang tidak bisa tergoncangkan. Ada. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mintalah Tuhan. Dengan kekuatan saya dan saudara, kita tidak mampu. Mohon Roh Kudus senantiasa tolong. Hari-hari ini kita tidak sanggup untuk melakukan dengan kekuatan saya dan saudara yang ada. Saya juga tidak sanggup untuk melakukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan saya. Ada satu guru yang terbesar, ada Roh Kudus yang menolong saya dan saudara untuk memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, untuk hidup di dalam pemerintahan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu hidup di dalam pemerintahan Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ini merupakan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu di dalam doa. Saya akan berdoa bagi saudara yang ada. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Haleluya. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur kami boleh menerima lawatan daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Kami merindukan kami memiliki suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Yaitu kerajaan Allah itu memenuhi, bertata di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus tolonglah kami. Roh Kudus senantiasa memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua yang ada Tuhan. Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang mendengarkan Tuhan Yesus akan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus senantiasa menolong, menjamah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus Tuhan ubah kami. Di dalam nama Yesus Roh Kudus pimpin kami, jamah hati kami, jamah keberadaan kami semua yang ada. Kami ingin senantiasa ada hidup di dalam pemerintahannya daripada Tuhan, sehingga kami boleh diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, bahkan dunia ini yang menghadapi keadaan-keadaan ada Tuhan Yesus, wabah COVID-19 yang sementara Tuhan merajalela di mana-mana, dan lebih khususnya lagi di dalam negara kami Indonesia ini. Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan bagi kota kami, Tuhan berbelas kasihan bagi daerah kami, Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong, memimpin dan campur tangan, memberikan kemampuan kepada Bapak Presiden sebagai pemimpin negara kami, bahkan semua yang terlibat langsung Tuhan di dalam menangani akan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami ini. Engkau yang beri hikmat, Engkau beri kesehatan, Engkau yang memberkati mereka, jalan yang daripada Tuhan, yang itu yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka, sehingga negara kami ini mengalami sentosa, negara kami mengalami damai sejahtera, negara kami ini boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan para dokter, para medis yang menangani Tuhan Yesus para pasien yang Tuhan Yesus sakit, Tuhan sakit apa saja, termasuk mengalami sakit Tuhan Yesus dalam karena COVID-19 ini, karena corona ini. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, Engkau yang senantiasa mempersiapkan semua apa yang mereka butuhkan, pengobatan Tuhan, semua Tuhan yang mereka butuhkan, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah semua itu boleh mendatangkan
kesehatan bagi para pasien yang ada. Dan negara kami Indonesia ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan sedang jemaat yang ada GPDI Puri Nirwana 2, bahkan seluruh yang mendengarkan akan khotbah ini, firman Tuhan ini, Tuhan yang menyaksikan bersama dengan kami. Tuhan yang senantiasa memberkati di mana saja mereka berada. Mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Yang mengalami berbagai pergumulan hidup, pergumulan dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, Tuhan Yesus. Ada yang mungkin Tuhan Yesus tidak ada pekerjaan karena mengalami dampak Tuhan dari keadaan yang sementara terjadi ini. Tuhan yang senantiasa menolong. Atau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan yang menolong kami semua, menolong umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Dan kami boleh bersyukur dan bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari atau siang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Biarlah pada waktu-waktu yang akan datang kita akan kembali lagi bertemu di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya